Kecelakaan terjadi di kilometer 77 tol Pandaan Malang arah Malang antara bus dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak. 4 orang dikabarkan meninggal dan sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka dan terjepit di dalam bus yang ringsek. Petugas jasa marga sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban dan bus lantaran posisi bus dan truk melintang menghalangi jalan. Sejumlah ambulans tiba di lokasi untuk mengevakuasi para korban luka dan meninggal dunia. Para korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke RSUD Saiful Anwar dan Medika Lawang. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan panjang tol Lawang Malang, Jawa Timur. Nggak tahu. Sama bis, astagfirullah. Lah yo. Banyak orangnya. Pada ditutupin tuh apa tuh? Astagfirullah, banyak banget lagi. Oh, banyak orang. Ya Allah. Astagfirullah. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Saif Hajarani di lokasi kejadian tol Lawang Malang. Selamat malam, Saif. Bagaimana kondisi saat ini pasca kecelakaan? Apakah bus sudah dievakuasi, Saif? Ya, untuk bus yang bermuatan pelajar SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor ini hingga saat ini masih berada di bahu jalan tol KM 77 200 Pandaan Malang. Para petugas dari petugas jasa marga maupun derek hingga saat ini masih kesulitan untuk membawa bus ini untuk keluar dari jalan tol, disebabkan karena memang untuk roda bagian belakang itu dalam kondisi terjepit sehingga bus tidak bisa melaju dengan benar begitu. Sudah ada alat berat yang datang untuk mengevakuasi. Kemudian saat ini kami melihat ada aktivitas pekerja yang sedang melakukan aktivitas terhadap roda bus. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, untuk roda bus bagian belakang ini sendiri memang informasi dari petugas jasa marga maupun derek ini kondisinya sedang terjepit, remnya sedang terjepit sehingga dari pihak petugas sendiri melakukan pembenahan pada roda belakang ini agar bus bisa melaju keluar dari tol Pandaan Malang ini sendiri, Davi. Baik, Saif, bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar bis? Apakah sudah mulai bisa dilalui? Ya, memang tadi pukul 17.00 petugas dari Satlantas Polres Malang itu sempat menutup sebagian lajur di KM 77 200 hingga KM 77 600. Namun hingga saat ini bisa kita pantau bahwa di ruas jalan tol Pandaan KM 77 200 ini sudah bisa dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 6. Begitu, David. Baik, kami ingin konfirmasi, artinya arus lalu lintas di tol Pandaan sudah berangsur normal ya? Ya, David. Hingga saat ini kondisi di lajur KM 77 200 ini sudah berangsur normal. Dan bisa kita lihat bahwa di sini Kapolres Malang sedang melakukan olah TKP bersama petugas lainnya. Melihat bagian depan bus yang ringsek bersama dengan petugas Satlantas Polres Malang. Baik, Saif, tadi mungkin Anda sempat berbincang dengan Kapolres dan pihak terkait. Apa sebenarnya yang menyebabkan bus tersebut terhantam oleh truk? Ya,
Untuk kronologinya sendiri, memang kontur di jalan KM 777 Pandaan Malang ini kontur jalannya menanjak dan menikung ke arah ke kiri, dataran tinggi, sehingga ada satu kendaraan truk bermuatan pakan ternak ini tidak kuat menanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu sopir truk ini sempat mengganjal bagian belakang, namun ternyata ganjalan dari truk ini tidak sempurna, sehingga truk ini tidak kuat menanjak dan mundur, tidak terkendali. Di saat bersamaan, sopir bus ini sendiri juga melaju. Ada bis dari belakang, yaitu bis Tirto Agung yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan ataupun tabrakan ini tidak bisa terelakkan. Begitu, Davi. Baik, Saif, apakah pihak kepolisian juga menargetkan atau sudah memprediksi kapan kira-kira bangkai bus ini bisa dievakuasi? Ya, untuk bangkai bus sendiri memang ini terkendala oleh rusaknya roda bagian belakang, sehingga bila roda ini sudah bisa melaju, kemungkinan besar bus akan langsung ditarik keluar jalan tol Pandaan Malang ini, Raffi. Kalau untuk truknya sendiri sudah dievakuasi? Untuk truknya sendiri, truk sudah dibawa ke bahu jalan di sisi depan bus ini. Namun hingga sekarang bangkai dari truk masih berada di sisi kiri jalan bahu jalan tol KM 77200 Pandaan Malang ini, Davi. Baik, terakhir Saif, apa yang menjadi prioritas oleh polisi pada malam hari ini di lokasi? Ya, untuk dari Satlantas Polres Malang sendiri, mereka mengurai kemacetan yang tadi sempat terjadi cukup lama, dan petugas sekarang sudah mulai menguraikan macetnya dan kendaraan sudah bisa melewati KM 77 Pandaan Malang ini. Sementara untuk proses evakuasi bangkai itu sendiri memang masih menunggu petugas dari Derek maupun Jasa Marga yang akan membetulkan ban belakang sehingga nanti bisa keluar dari tol Pandaan Malang ini. Baik, terima kasih. Saif Hajarani melaporkan langsung dari ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, kalau tadi kita melihat bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, kita akan beralih ke Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar bersama rekan kami Denny Irwansah di sana untuk mengetahui bagaimana kondisi korban yang dievakuasi di RSUD Saiful Anwar. Selamat malam, Denny. Bagaimana situasi saat ini di rumah sakit dan bagaimana kondisinya? Apakah korban sudah dibawa oleh pihak keluarga? Baik, hari ini saya sedang berada di depan ruang forensik kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar. Di sini di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri ada total 4 dirawat intensif di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar dan 4 lainnya berada di kamar jenazah yang merupakan korban meninggal dunia. Demikian. Baik, Denny, kami ingin konfirmasi, apakah identitas korban sudah diketahui dan siapa saja korban meninggal dunia? Saya di sini hanya bisa menemui para relawan, belum ada tenaga medis yang bisa kami temui. Para relawan belum mempunyai data nama siapa saja yang sudah dinyatakan meninggal dan siapa yang sedang dirawat intensif. Namun selain di Rumah Sakit Saiful Anwar ini, seluruh korban dari rombongan siswa SMP di Bogor ini berada di Rumah Sakit Umum Lawang dan di Singosari. Mereka semuanya masih tersebar, namun untuk data sampai saat ini belum kita dapatkan karena kami belum bertemu dengan pihak yang berkompeten untuk memberikan komentar. Demikian. Baik, Denny, sekali lagi kami ingin konfirmasi, artinya korban yang dibawa ke RSUD Saiful Anwar adalah korban meninggal dunia, betul, Denny? Betul. Ada 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka serius yang sedang berada di rumah sakit di IGD
RSSA. Jadi total ada 8 orang di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oke, ada 8 orang di RSUD Saiful Anwar. Untuk kondisinya sendiri belum ada informasi lebih lanjut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di rumah sakit? Apakah barangkali mungkin pihak kepolisian ada di sana, kemudian juga ada pusat informasi yang memang bisa diakses oleh teman-teman jurnalis di RSUD Saiful Anwar? Betul. Hingga saat ini yang kami temui masih relawan karena pihak kepolisian maupun tim medis lebih banyak fokus di daerah di rumah sakit terdekat dengan TKP. Untuk di sini sendiri Rumah Sakit Saiful Anwar sudah siap, namun kemungkinan semua masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Nantinya jika memang harus dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Saiful Anwar siap untuk menampung. Demikian. Baik, Denny, Anda bertemu dengan relawan. Informasi apa saja yang Anda dapatkan dari para relawan tadi? Baik, yang disampaikan relawan hanyalah tadi terjadi kecelakaan di kilometer 77 dan mereka mendapatkan informasi dan langsung berangkat sekitar 34 atau 35 ambulan yang berada di sana di kilometer 77 dan langsung mengevakuasi masing-masing untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Dan yang saya temui adalah ambulan-ambulan yang membawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Demikian. Baik, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu korban meninggal dunia adalah sopir bus. Apakah hal itu bisa dikonfirmasi? Yang kami dapatkan tadi sepertinya bukan sopir, tapi kenek. Demikian. Itu pun masih kemungkinan. Demikian yang disampaikan oleh relawan-relawan ini kemungkinan kenek gitu katanya tadi. Oke. Artinya bukan sopir ya, informasi yang Anda dapatkan justru kernet bus yang diduga meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Saiful Anwar. Betul. Baik, kalau dari pantauan Anda di depan rumah sakit, aktivitas seperti apa yang terlihat di IGD kemudian juga di ruang-ruang perawatan ketika korban dibawa ke sana? Baik, yang di sini tidak seperti yang dibayangkan, tidak sekredit yang berada di Kabupaten Malang karena dari sekitar 50 penumpang hanya 8 orang yang ke sini dan lainnya berada di Rumah Sakit Lawang dan Rumah Sakit Singosari. Jadi di sini hanya ada relawan dan ambulan, sedikitnya ada 4 ambulan yang membawa korban, 3 meninggal dan 5 awalnya luka berat dan ternyata 1 bertambah meninggal di IGD menjadi 4 meninggal dan 4 dirawat intensif. Demikian. Baik, Denny, artinya ada 1 korban yang meninggal di rumah sakit? Betul. Identitasnya belum diketahui? Belum. Ini identitas belum ada sama sekali. Di sini juga kami hanya bertemu dengan relawan yang belum bisa memberikan komentar karena mereka juga tidak tahu siapa identitasnya. Demikian. Baik. Terakhir, Denny, tadi jenazah korban itu tiba di RSUD Saiful Anwar pada pukul berapa? Bagaimana? Tadi pada pukul berapa jenazah sampai di RSUD Saiful Anwar? Tidak sampai 1 jam, tapi tidak lama dari peristiwa dan evakuasi. Ini sekitar 30 menit lebih. Demikian. Baik, artinya jenazah tiba di RSUD Saiful Anwar ini tidak jauh waktunya pada saat kejadian. Terima kasih Denny Irwansyah. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari sana, Denny. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali.